berada. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan saya untuk diri saya sendiri dan yang lain, mau kemana? Ya, mau kemana? Maka yang dikubur itu menjawab, kesini. Kalau kita nanya mau kemana, maka yang di pemakaman itu ahli kubur menjawab, kesini, come here, come here. Kemari, kemari. Kalian lagi berjalan nyusul kami. Ya, berjalan nyusul kami. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan kalau kita masuk pemakaman, masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Semoga kalian semua wahai ahli kubur dapat keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah bisa nyusul kalian wafat husnul khatimah mukmin. Amin. Setelah panjang usia dalam semua kebaikan. Amin Allahumma amin. Jadi hidup ini cuman ngantri mati. Hidup ini cuma perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lain sampai nanti parkir di satu dari dua tempat, yaitu insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan na'udzubillah min dzalik, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya mau kemana, jawabannya apa? Kuburan. Ya, mau mati. Jangan pamer usia. Allahyarham, ya Allahyarhamu almarhum Habib Helmi bin Habib Hasan, masih muda, gagah, usia 34 tahun. Habib Sodik 35, 34 berangkat. Iya, 35 berangkat, 40 tahun berangkat. Ada yang udah 100 tahun diharapkan keluarganya berangkat, nggak berangkat? Berangkat. Yang ngarep-ngarep justru besoknya berangkat. Nyusul, mau kemana? Mau mati. Mau mati. Ya, ini yang sudah Allah ingatkan 2 tahun dengan corona tiap hari. Niu, 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 niu. Selalu mengatakan ODE, nggak pernah ngomong aku kapan. Nggak pernah bicara saya kapan. Sampai Allah kirimkan corona wa ikhwanuh. Corona dan sejenisnya. Penyakit itu kan macam-macam. Asbab itu macam-macam. Sampai yang paling Masya Allah kemarin 2 tahun kita lihat dengan corona, blek blek blek. Jepara dan sekitarnya, Kudus dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Boyolali dan sekitarnya, Solotigo dan sekitarnya, Surakarta dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, Indonesia dan sekitarnya. Blek blek blek. Tiap hari grup WhatsApp isinya innalillah, innalillah. Alhamdulillah hari ini grup WhatsApp sepi. Hari ini sepi. Alhamdulillah. Jarang ada inna lillah. Tapi ya sadar loh. Kok gak sadar-sadar? Mati itu harga mati. Ya, mati itu harga mati. Nggak bisa ditawar-tawar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti mati. Saya ketemu Allahyarhamu Mbah Umar Syahid. Waktu itu umurnya 106 tahun. Saya ketemu beliau 106 tahun seger. Tapi umur 107 ya wafat. 107 juga wafat. Panjang umur. Saya ketemu kakek saya 92, sekian. Masuk 93 ya wafat. Yang meninggal dunia Nabi Nuh alaihi salam. Dakwanya saja 950 tahun. Setelah itu wafat. Nggak ada yang urip terus. Nanti Nabi Allah Khidir alaihi salam ujung-ujungnya juga meninggal dunia, wafat. Dan jenengan sama saya loh, kinten-kinten sedo mboten pasti
Mati itu harga mati. Pertanyaannya, disuruh pakai kerudung tidak dilihat sama yang bukan mahramnya, nutup aurat itu siap atau enggak siap? Jawabannya siap, Bib, kalau pas pengajian. Kalau di rumah ya sumuk, Bib. Di rumah sumuk, Yai. Masa di rumah? Oh, itu kan cuman adik ipar, kakak ipar. Kan udah seperti adik sendiri. Masya Allah. Abad sumi timbang neraka nih. Saya kalau lepas kerudung cantik, kalau pakai kerudung kurang cantik. Masya Allah, nanti di kuburan kalau kamu nggak pakai kerudung, Masya Allah, mikirnya dewi. Kalau nggak nutup aurat, mikirnya dewi. Yang laki-laki, suami nggak mau jaga istrinya untuk taat sama Allah Ta'ala, nggak ngingatkan sama istrinya kewajibannya pada Allah Ta'ala, hati-hati, mesti awakmu bakal mati. Dengarkan tuh lagunya Krisya tuh, almarhum Krisya, dengarkan lagunya itu, Masya Allah itu. Kalau udah ada waktunya nanti, ya nggak ada suara lagi, gisu semuanya, gak bisa ngomong, diajak ngomong gak bisa ngomong, diobah-obah ya gak gelem jawab, buat kampung yang gak bales, buat jotos yang gak bales, ya yang bales mau lihat. Masa mayat kamu pukul, ya dipukul sama orang lain, tapi mayatnya diam nggak apa-apa. Itu nanti kamu dan aku. Yang jelas saya punya tekad, jenengan berangkat duluan, saya belakangan. Saya tak bagian nyusul akhir-akhir saja. Insya Allah semua panjang umur fi taatillah. Tapi jenengan berangkat duluan, saya belakangan. Kenapa? Murid yang bagus adalah yang survei lokasi, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, gurunya datang kemudian dibersih langkah. Itu baru murid yang benar. Tambah saya kira murid kurang ajar kok. Yai jenengan kan pun siap. Monggo Yai Habib Yai berangkat riyin. Kulo mungkin mikirin mawon. Saya belakangan. Ikhwani rahimakumullah. Ini belum ngajian, belum. Ya, saya kalau ditanya tadi sama Mas Seto, judul pengajiannya apa? Mau kemana? Ya mau kemana? Lo saya kesini ini gara-gara mikir mati. Kalau mikir hidup gak kesini saya. Gara-gara mikir mati. Nanti di kuburan saya mau bawa apa? Umur saya 46 mau 47, selalu saya ngomong. Sama anak saya ngomong. Anak saya baru kelas 3 SMP yang paling besar. Ya, yang paling kecil kelas 3 kelas 2 SD. Yang paling kecil kelas 2 SD. Yang paling besar kelas 3 SMP. Saya ngomong, bapakmu ini umurnya 46 tahun. Kalau sampai 60 tahun, kurang lebih tinggal 13 tahun lagi. Setelah itu, masih ada ceritanya atau udah nggak ada ceritanya? Wallahu a'lam. Entek meninggal dunia kalau nyampe 60 tahun. Harapannya ya lebih. Syukur-syukur 70 tahun. Syukur-syukur 80 tahun. Syukur-syukur 90 tahun. Syukur-syukur 100 tahun. Sehat wal afiat. Lah kalau kamu dapat umur 70 tahun tapi gak iso melaku, jangankan dirimu, itu yang di samping-sampingmu, yang ngelayani kamu, yang ngurus kamu, yang ngarep-ngarep kapan mati nih kok gak mati-mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena saya sadar umur saya ini kalau sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, kurang lebih 13 tahun. Kalau 70 tahun tambah 10, 23 tahun. Kalau 80 tahun tambah 10, 33 tahun. Itu cepatnya luar biasa. Maka saya yang mikir, neng kuburan kok aku harus apa? Di kuburan apa yang mau saya makan? Di kuburan apa yang mau saya minum? Di kuburan apa yang mau saya pakai? Di kuburan apa yang mau saya nikmati? Apa yang mau saya lihat? Saya siapkan dari sekarang. Nah yang model-model begini ini sanggupnya mati. Ya bekal mati itu yang model seperti ini. Nah ikhwani rahimakumullah, judul selanjutnya adalah ditemani siapa? Mau kemana? Kalau ada orang nanya gitu ya, ke Kudus, lanjutannya apa? Sama siapa? Betul.
sama siapa? Kemudian lanjutannya, ke Kudus ke rumahnya siapa? Ke Kudus ke rumahnya siapa? Kalau rodok lomo wis bisa ngopo urung. Betul ya? Terus disangoni, kalau kurang ya disangoni. Pertanyaan kedua tadi, sama siapa? Jangan nanti kalau meninggal dunia tuh pengen meninggalnya ditemani siapa? Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin. Ya, itu kalau ditanya kamu sama siapa? Dengan kekasihku. Indah-indahnya orang hidup ditemani yang dicinta, indah-indahnya orang wafat ditemani yang dicinta, indah-indahnya orang berada di alam barzakh ditemani dengan yang dicinta, indah-indahnya orang di surga ditemani dengan yang dicinta. Bersama siapa? Yang ku cinta. Nah, kalau na'udzubillah min dzalik, kita itu cinta setan dan kawan-kawannya. Yang ngancani pas mati kok setan. Kalau kita itu cinta maksiat dan kawan-kawannya, na'udzubillah min dzalik, film yang ditontonkan waktu mau dicabut rohnya oleh malaikat Israel alaihissalam itu film maksiat kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita punya cinta pada Nabi Muhammad SAW, hubbun Nabi wa alihi dini, cinta Nabi dan cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cara hidupku. Wa madhhabi haqqan wa yaqin. Ku sampaikan ini dengan penuh kebenaran dan penuh keyakinan. Uripku tresno Kanjeng Nabi. Hidupku cinta Nabi Muhammad SAW. Hidupku cinta keluarga Nabi Muhammad SAW. Hidupku cinta para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hidupku cinta penerus-penerus Nabi Muhammad SAW. Hidupku cinta para wali. Kalau hidupnya cinta Rasulullah SAW, cinta keluarganya Rasulullah SAW, cinta Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta sahabatnya Nabi Muhammad SAW, cinta wali-walinya Allah, penerusnya Nabi Muhammad SAW, maka nanti wafatnya akan ditemani oleh Nabi Muhammad SAW. Wafatnya akan ditemani oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Wafatnya akan ditemani oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Wafatnya akan ditemani oleh para aulia wassalihin. Saya mau ambil contoh. Ya, kalau ngambil contohnya BPL ini kan kedukuran. BPL ini waktu wafat saya lagi haji itu. Haji atau umroh saya lupa. Itu musim waktu umroh setelah ya. BPL wafat saya waktu umroh. Nah, saya lagi umroh. Saya dapat kiriman foto-foto di WhatsApp, Masya Allah. Itu mobil jenazahnya saja nggak bisa jalan ya. Karena ketutup manusia. Semuanya pengen nganterkan. Pertanyaannya nanti kalau dirimu wafat ki sing nganterno sapa? Saya punya sahabat, saya punya santri, saya punya murid, saya juga punya khadim. Orang ini jadi sahabat saya, orang ini jadi murid saya, orang ini juga jadi pelayan saya, melayani saya. Namanya Mas Edwin Rus Cahyadi. Mas Edwin Rus Cahyadi. Puasa 24 Ramadan, hidupnya di Majelis Ar-Raudhah. Hidupnya di Majelis Ar-Raudhah. Pagi, siang, sore, malam, ya tidurnya di Majelis Ar-Raudhah. Tamu mau datang di pos yang terima Edwin Rus Cahyadi. Masuk di musola nanti kalau sholat dia ketemunya Edwin Rus Cahyadi. Kalau majelis aroma harum yang bakar bukhur ya Edwin Rus Cahyadi. Masya Allah, semua dipegang. Padahal Edwin Rus Cahyadi ini punya sakit stroke ringan yang melekat di tubuhnya bertahun-tahun, tapi gak pernah loyo lemes, selalu gagah di depan. 24 Ramadan jam setengah 7 pagi saya telepon, saya di luar kota. Edwin, yang di pos siapa? Saya Beb. Itu ada Habib Muhammad Fatah dari Jakarta mau titip mobil. Tolong nanti kuncinya ditaruh di pos, arahkan parkirnya di sebelah sana. Siap Beb. Jam 9 pagi masih di pos, adik saya nanya. Adik saya
nanya anaknya di mana yang masih kecil, Ahmad di mana? Ditunjuk di sana. Jam setengah 10 pagi masih bantu jualkan sarungnya temen-temennya, di-upload di WhatsApp, di status siapa mau beri sarung. Jam 10 badannya nggak enak, telepon salah satu rekannya, gantikan posisi di pos. Naik ke atas jam 10 ke kamarnya, karena saya udah buat peraturan kalau tidur di kamar masing-masing. Naik ke kamarnya, kemudian manggil temennya salah satu, tolong saya dikroi koroto nggak enak, karena kipas anginnya kamar itu mati. Mas Edwin diajak pindah ke kamar sebelahnya. Baru jalan 1-2 langkah bareng ini ya ke kamar sebelahnya, Mas Edwin diproses malaikat Israel alaihissalam, nggak sadarkan diri. Kami bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, nolnya itu ruhnya selesai di rumah sakit. Tapi yang keluar dari mulutnya itu dalam keadaan nggak sadar, Allah, 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 Allah. Setelah itu, ya, azan zuhur meninggal. Masya Allah, jam 4:30 udah berangkat ke kuburan. 4:30 sore udah berangkat ke kuburan. Setelah sholat asar, sholatkan jenazah. Yang menarik buat saya di sini, Edwin Rus Cahyadi ini bukan siapa-siapa, ustadz bukan, penceramah bukan, iya, keturunan kiai bukan, keturunan Habib bukan, orang biasa, biasa. Tapi dia punya teman-teman yang luar biasa. Dia berteman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hidupnya baca sholawat munjiah. Dia berteman dengan Sahibul Nazam, ya, Aqidatul Awam, karena hidupnya setiap habis sholat ngapalkan Aqidatul Awam. Dia berteman dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi karena senang baca Maulid Simtud Plural. Dia berteman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu karena senang setiap hari wird tauhid kirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dia berteman dengan Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi karena melayani putranya, melayani mantu cucunya, melayani cucu-cucunya, melayani murid-murid cucu-cucunya. Dia berteman dengan aulia was salihin karena dia melayani orang-orang yang punya hubungan dengan para wali. Hasilnya apa? Subhanallah, digerakkan ini yang namanya jamaah untuk nyolatkan jenazahnya, yang mandikan jenazahnya para habaib, yang nyolatkan Habib Husain bin Anis, yang ceramah di kuburan dan mendoakan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, dan sampai hari ini Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus di holnya Yendi baca manakibnya. Baca manakibnya Edwin bukan siapa. Kenapa? Bener milih teman, temennya bener. Kamu nih hidup mau berteman dengan siapa, akhir nanti kalau mati temanmu tetap menemanimu. Di alam kubur sana dia tetap menemani. Bertemanlah dengan Nabi Muhammad SAW, dengan keluarganya Rasulullah, dengan sahabatnya Rasulullah, dengan para awliya wa sholihin. Tidak mungkin disia-siakan. Disebut, didoakan, didatangin, disiarahin, disampaikan kebaikannya, diajak orang lain untuk mengenalnya. Ini kalau kita pilih teman yang betul. Jadi kalau ditanya, nanti kamu ke kuburan mau sama siapa? Jawabannya adalah bersama orang-orang yang saya cintai. Siapa yang kamu cintai? Nabi Muhammad SAW. Makanya perbanyak baca sholawat biar jadi temannya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Biar nanti mimpi ketemu Rasulullah SAW, nanti mimpi bertemu dengan sahabatnya Rasulullah, nanti mimpi bertemu dengan keluarganya Rasulullah, nanti mimpi bertemu para wali dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temennya itu pilih, itu pegang. Jelas semuanya? Nah, sekarang enggak, temennya drama Korea. Kalau orang dulu hubbun nabi wa alihi dini, cinta Nabi dan keluarganya adalah caraku dalam menempuh kehidupan beragama. Gak sedikit sekarang ini emak-emak, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas juga ditanya temennya siapa, Kim. Apa itu? Mabar ya? Masya Allah, mabar itu temennya itu. Temennya apa lagi? Drama Korea, Cina, Jepang, ya drama macam-macam.
punya jadwal khusus bertemu dengan temannya itu. Tidak mau diganggu. Oh, jam sekian ini saya harus ketemu sama drama ini. Jam sekian saya harus ketemu sama drama ini. Jam sekian saya harus main game bareng sama ini. Tapi yang namanya berteman dengan Al-Quran hilang. Antara maghrib dan isya Al-Quran diletakkan, gak dibaca. Ba'dal isya gak disentuh, ba'da subuh gak dipegang, waktu duha tidak didekati, ba'da zuhur tidak disamperin. Akhirnya Allah datangkan Al-Quran nyamperin dia. Kapan itu? Ketika jenazahnya terbujur kaku, Al-Quran dibagi di sekitarnya. Yasin. Masya Allah. Akhirnya diyasinkan. Apa nunggu begitu? Kita ini gak baca Al-Quran sampai dibacakan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Yo, alhamdulillah masih diyasinkan. Coba kalau gak diyasinkan. Tapi kan ya Masya Allah, Al-Quran ini gak disentuh. Siapa itu? Kita. Makanya ini saatnya berubah. Berkat hal ini ya, berkat halnya Yandi. Kita harus membuat diri saya berubah, antum berubah, kita berubah. Gak usah nunjuk orang lain, masing-masing. Mau kemana, mau mati. Kalau perlu pasang tulisan di rumah masing-masing. Kalau perlu, kalau nggak ingat, tiap keluar iling, mangkat, arep mati. Ingat, berangkat kamu mau mati. Nanti kalau berangkatnya ingat mau mati, nggak bakal ngapusi, nggak bakal aneh. Ingat, saya punya murid. Masya Allah, itu kamarnya dikasih tulisan. Saya mau masuk kamarnya nggak berani. Besar tulisannya, kamar calon mayit. Waduh, saya bilang ini madhabmu luar biasa mujahadah. Biasa kan kamar calon manten, gitu ya. Ini kamar calon mayit. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Tapi setiap orang punya cara sendiri untuk mengingatkan hidupnya bahwasanya hidup akan berakhir. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kalau orang-orang yang berteman dengan duit, lihat pemandangan indah itu bisa bahagia. Orang-orang yang berteman dengan wali, walau nggak punya duit, duduk begini saja, bahagianya luar biasa. Bahagianya nggak repot. Bahagianya, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Senangnya luar biasa. Yang lain buat paspor, pesen visa, terbang ke Dubai, baru bahagia. Sakno, capek, repot, baru bisa bahagia. Jenengan Allah bahagia. Masya Allah, murah, meriah, gratis, abadi. Murah, meriah, gratis, abadi. Apalagi anak-anak Jepara, bahagia. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Bahagia, senang hatinya luar biasa. Main ke rumahnya kiai, lihat kiainya udah sepuh, lihat habibnya udah sepuh, lihatnya senang, bahagia. Sampai orang lain bingung, kekiwara sepoedan nyawang segoro ngono bahagia loh. Habib ngono wis tuwek mbok sawang ngono. Apa enake? Apa enaknya? Oh, kamu enggak tahu nih. Kalau udah mencintai sesuatu, itu yang namanya blangreng rasa pizza, saudara-saudara. Kalau udah dibalut cinta, itu semua rasanya berbeda. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Wah, ini kabar gembira buat kita semua. Jadi tinggal kita milih teman yang mana. Makanya mulai sekarang ibu-ibu tolong, bapak-bapak tolong, adik-adik tolong selektif. Temen yang gak bawa ke surga coret. Aplikasi gak bawa ke surga coret. Ini aplikasi kok bawa ke neraka, coret. Aplikasi kok nggak buat kita taat sama Allah Ta'ala, coret. Berjuang kita, ya mesti nafsu tuh angel, ya nafsu itu nggak mau, dipedot itu tidak mau. Tapi ya ayo kita latihan. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, saya udah ceramah kurang lebih 25 menit. Betul ya? Saya nggak bawa jam loh. Ya, ilmu kira. Ya, alhamdulillah kira-kiranya pas. Ya, 10 menit dari jamnya Habib Syarif. Lanjut dikit boleh? Boleh ya. Saya tadi terlambat, saya nyopir, mau berangkat mobil saya satu bermasalah, jadi saya naik mobil kecil.
biar apa cepet gitu. Dan saya yang supirin sendiri. Kalau Mas Seto yang nyupirin nanti nggak sampai. Kenapa? Banyak saya suruh ngerem hati-hati. Tapi kalau saya yang nyupir, ya saya kan nggak pakai hati-hati. Dan Mas Seto nggak berani ngomong hati. Nah, itu termasuk keuntungannya kalau supirnya saya. Nah ini bab tadi itu ya. Siapa yang akan jadi temanmu? Betul ya? Terus nanti di sana mau gimana? Karena alam kubur itu ada kampung-kampungnya, ada perumahannya. Jenengan kalau pergi ke Jakarta, ya itu beda-beda wilayah. Tanah Abang ini urusannya Aldu itu pasar, bukan perumahan. Tapi kalau masuk perumahan A, perumahan B, perumahan C, Masya Allah, dari rumahnya tahu ini yang punya orangnya pasti duitnya banyak. Dari rumahnya aja kelihatan. Di Jepara juga begitu. Oh ini wilayah perumahan ini elit, ini perumahan ini. Kudus juga seperti itu. Nah nanti di alam barzah juga ada perumahan elit, perumahan biasa, dan ada penjara. Sudah di kuburan, di penjara pula. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen nanti masuk perumahan elit. Perumahannya siapa? Perumahannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Perumahannya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Qudus rahimahullah. Perumahannya Habib YND, ya Ja'far Shadiq YND Al-Idrus. Perumahannya Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Perumahannya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Perumahannya Sayyidul Maulid Simtudurar. Perumahannya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, ayahnya Habib Syekh. Perumahannya Imam Syafi'i. Perumahannya Imam Nawawi. Perumahannya Imam Malik. Perumahannya wali. Pengennya ke sana. Pertanyaannya nggak tahu alamatnya enggak. Lah kalau di sini nggak pernah berkunjung ke rumahnya di sini, nggak akan nyampe rumahnya yang di sana. Kalau di sini nggak kenalan, nggak akan kenal di sana. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang nandur panennya akhirat. Jadi di sini kita kenalan dulu dengan ulama-ulama tersebut. Mau kenalan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dan para ulama yang lain, Habib Ali Al-Habsyi dan lain sebagainya. Paling sedikit, minimal beramal soleh untuk beliau-beliau. Doakan, ya Allah semoga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makamnya tambah tinggi. Al-Fatihah. Jenengan sodakoh, nawa itu sedekah buat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu di alam barzah sana beliau-beliau dapat kiriman. Dari siapa ini? Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Loh iya, ini saya lagi ngirim, ini kan saya sebut-sebut namanya. Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Ternyata ketika kiriman saya ini datang, ada bungkusnya. Dari siapa ini bungkusnya? Habib Hasan Al-Idrus. Loh, saya kan numpang di sini. Iya. Ternyata ada bungkusnya lagi panitia. Kenapa? Lah panitia yang ngurusi majelis ini. Ternyata ada bungkusnya donatur. Jadi ini paketnya itu dibagi satu paket tapi isinya banyak, dari fulan. Senang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita kirim Habib Ali Habsyi Sabil Maulid Simtudurar. Kita kirim Imam Syafi'i kalau kita subuh pakai kunut. Niru siapa? Imam Syafi'i. Salat kita caranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di alam sana dapat kiriman pahala. Maka nanti di alam barzah begitu kita pindah, Masya Allah, itu ajudan-ajudannya Imam Syafi'i, ajudan-ajudannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ajudan-ajudannya para ulama, itu akan datang nyambut kita. Nah, terus kita dikancani. Jenengan pernah keluar negeri belum? Ya, yang belum semoga nanti pernah ya. Ya kalau nggak keluar nggak haji, nggak umroh kan ya. Insya Allah bisa berangkat haji dan umroh. Nggak usah keluar negeri dah. Keluar kota dari Semarang, Jakarta naik pesawat, udah pernah belum? Nah yang belum semoga pernah nanti. Kenapa saya ambil contoh ini? Orang yang nggak pernah naik pesawat, itu masuk bandara pasti bingung. Check-innya bagaimana? Betul ya? Maka ada yang namanya protokoler. Kalau kenal sama orang yang udah biasa terbang, apalagi teman-teman yang tugas di bandara, kemudian kita telepon, saya mau terbang jam sekian. Teman-teman kita cuma nanya, ada boardingnya belum? Oh belum check-in, belum boarding. Ya sudah, tiketnya mana? Nomor tiketnya mana? Dikirimkan begitu ya, kode tiketnya.
Dan nanti Yai Habib Ustadz Fulan datang saja jam sekian, nanti saya jemput di depan. Jemput di depan, kita nanya tiketnya mana, udah siap, udah di free. Ada bagasi enggak? Ada, ini. Udah tunggu sini aja, diuruskan. Kalau nggak ada, ayo langsung jalan. Begitu jalan ada petugas-petugas, dikawal sama teman kita. Petugasnya juga manduk, lihat sebentar, jalan lagi. Pemeriksaan, iya betul diperiksa. Tapi kita nggak bingung, oh diperiksanya begini, oh begini. Diarahkan, jadi cepetnya luar biasa. Tiba-tiba duduk di ruang tunggu. Asik. Kenapa? Ada yang jemput. Lah nanti di kuburan kamu masuk, nggak ada yang jemput. Plongo. Alhamdulillah min dzalik. Pemirsa dimanapun atau berada, mohon maaf, jangan nanya dalilnya sama saya di sini. Mau nanya dalilnya, datang ke rumah saya, hadir Majlis Ar-Raudhah, dan itu butuh waktu tahunan. Belajar terus, karena ilmu ini nggak gratis, ilmu harus dicari. Kadang-kadang Kiai Habib Ustadz kalau ngomong gini, ada yang bilang ini ngedebus, asal ngomong, nggak ono dalile, asal ngucap. Ya, lah kalau jenengan mau dalil yang paling nyata, ya udah mati sih. Iya, nanti saya kirimi. Insya Allah sampai. Ya insya Allah sampai. Tapi dua umur loh ya. Dua umur saya walafiah. Jenengan berangkat duluan. Nanti saya kirimi. Nanti kalau udah terima kirimannya lapor sama saya. Lapornya jangan ngajak-ngajak pergi loh. Cukup datangi lewat mimpi. Beb, kirimannya udah sampai. Tolong dikirimi lagi. Lah kita kalau mau tinggal bersama beliau-beliau di sana, ya di sini harus kumpul sama beliau-beliau. Kumpulnya bagaimana? Ya ilmunya diamalkan, ajarannya disampaikan. Itu baru namanya kita betul-betul kenalan sama orang-orang yang soleh. Nah, terus ditanya lagi, mau bawa apa? Sangunya ada ndak? Nah, sangu yang paling besar itu amal, tapi amal yang besar adalah cinta. Kalau ditanya sama orang-orang, sangumu apa? Jawab, cinta. Seperti sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ujuk-ujuk tanglet, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi Muhammad SAW gak jawab, padahal Nabi tahu itu ciri-ciri kiamat, A sampai Z tahu semua detail, tapi gak dijawab. Nah kadang-kadang kita ini duduk sing dibahas kiamat, tok bayar utang gak dibahas. Duduk bahas kiamat, tok birrul walidain gak dibahas. Duduk bahas kiamat, haknya istri, kewajiban suami gak dibahas. Duduk bahas kiamat, bahas kiamat dibahas. Tapi amal-amal biar selamat kalau hari kiamat gak dibahas. Nabi Muhammad SAW datang badui orang dari dusun. Semangat nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Setelah Rasul selesai ceramah dipanggil, mari sa'il sing takok mau sopo. Siapa yang nanya tadi? Saya Rasulullah. Rasul balik nanya, ma'adadalaha, kamu nanya-nanya kiamat, kamu siap apa untuk menghadapi kiamat? Rasul balik bertanya, persiapanmu apa? Sangumu apa gitu? Maka dijawab oleh orang tadi, aku nggak punya sholat sunnah banyak, nggak punya puasa sunnah banyak, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Nabi. Cinta Allah dan Rasulnya. Apakah Nabi mengatakan cinta? Oh, sanggup kok cinta? Apa cinta? Apa begitu? Enggak. Nabi Muhammad SAW justru mengapresiasi, kemudian memberi dukungan pada sahabat tadi dengan kalimat yang membuat senang seluruh sahabat. Anta ma'aman ahbabta, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kamu bersama yang kamu cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kamu punya cinta, kamu bersama yang kau cinta. Enak atau gak enak? Enak ya. Makanya dari dulu itu para habaib dan para kiai, para ulama ngajari untuk cinta. Digandeng anaknya masih kecil, dikeliling ke rumahnya kiai, keliling ke rumahnya habib. Ya untuk apa? Doakan beb ini beb. Untuk niat, biar ngerti bapaknya cinta ulama, kumpulkan sama ulama, diajak ziarah kubur. Biar ngerti bapaknya cinta wali yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, diajak datang haul. Biar paham
Orang tuanya senang dengan wali yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Biar punya cinta. Kalau udah punya cinta, beda rasanya. Ya rasanya beda. Kalau nggak punya cinta, ya nggak punya rasa. Alhamdulillah. Super terakhir. Loh, semuanya. Terakhir ini lagi azan duhur. Ya, waktunya saya balik ke Solo. Karena saya lagi bangun majelis, lagi bongkar-bongkar, bangun-bangun ya. Mandornya saya sendiri. Nanti kalau nggak saya mandori, kemudian saya nggak ikut kerja bakti, nanti nggak rampung itu. Harus cancut tali wondo. Sing-singkan lengan baju. Ojo kakean mikir. Ya, ojo kakean mikir. Nah ini penutupnya. Ojo kakean mikir. Tadi saya mau nutup pakai apa belum tahu. Ketemu judulnya. Ojo kakean mikir. Habib Hasan tadi ini kalau banyak mikir, dia akan duduk di sini langsung keluar telepon terus. Ini novel mana ini novel? Novel mana ini? Novel mana kan begitu. Kalau kebanyakan mikir, beliau lah kebanyakan mikir. Dia duduk santai, nggak nyuruh panitia tolong telepon Habibnya, nggak ada seperti itu, nyantai saja. Saya kalau kebanyakan mikir, mikir nggak nyampe ke sini juga. Lah kenapa? Lawang di rumah itu lagi bongkar robohkan tembok dan lain sebagainya. Ini kalau salah yang dirobohkan kan repot, bangun tembok lah lagi. Kalau kebanyakan mikir, hidup ini cuma satu yang perlu dipikir. Yang lain nggak perlu. Allah ridho nggak sama kita, selesai. Kalau Allah ridho ya wes lah, ngapain mikir? Ya ngapain mikir? Bu, ibu, boleh nanya? Yakin? Deg-degan. Banyak susahnya atau banyak senengnya? Jenengan sekarang ini hidup nih lu. Sering merasakan susah atau sering merasakan senang? Sering senang. Jawaban nggak jelas. Sering senang atau sering susah? Sering senang. Alhamdulillah. Kalau senangnya sering berarti nggak bahas susah. Tapi faktanya susahnya selalu dibahas, senangnya tak pernah Siapa itu? Kebanyakan manusia. Kalau susah dibahas 2 minggu. Kalau senang cukup update status sebentar. Tik. Gantilah lagi. Tapi kalau susah statusnya nggak pernah ganti, diulang kembali. Mumet. Besoknya saya mumet. Besoknya lagi mumet. Disebut-sebut terus kalau susah. Kalau senang disebut sekali terus hilang. Betul gitu enggak itu? Manusia ya, manusia seperti itu. Saya mau kasih resep ilmu tadi, ojo mikir. Ya ojo mikir. Itu ilmu dari ayah saya dari kakek saya. Ya, kakek saya dari kitab Al-Hikam. Jadi itu salah satu intisarinya Al-Hikam Ibn Athaillah adalah ojo kakean mikir. Gak usah mikir. Karena la tadbir, nggak ada yang bisa ngurusi kamu seperti Allah. Saya mau kasih contoh yang ada di sini aja deh. Nggak usah jauh-jauh. Ini tadi yang pasang deklit siapa? Yang pasang deklit siapa? Panitia? Bohong. Panitia nggak masang, bayar. Betul. Pak cari orang yang bisa pasang. Yang pasang siapa? Tukang deklit. Yang minta siapa? Panitia. Panitia bayar nggak? Enggak. Panitia cuma nyampaikan uang. Bener ya? Yang bayar ada tim sendiri. Tim yang bagian ngasih duit. Betul. Yang ngasih duit cari nggak uangnya? Enggak. Terima juga. Terima. Lah yang ngasih duit, yang punya duit cari nggak? Ya enggak juga. Nggak ada orang bisa cari duit. Didatangkan sama Allah Ta'ala, cuman bagiannya beda-beda. Ada yang datangnya $1.000, ada yang datangnya $1
dolar jatah dari Allah masing-masing. Oke, jadi Bapak Ibu saya nggak masang yang namanya panggung, saya nggak siapkan yang namanya sound system, bahkan saya tidak menyiapkan namanya air mineral, namanya apapun ini, dan saya nggak nyiapkan apa-apa, cuman duduk di sini udah ada dekliknya, ada kipas angin di sebelah kiri saya, ada mic yang siap di tangan saya. Masya Allah, dan masih ada yang lain yang belum bisa saya sebutkan karena belum nyampe ke saya. Betul kan ya? Kan macam-macam. Paham. Koyok wali kabeh. Masya Allah, paham semua ini apa ya? Padahal balas dipikir duit. Macam-macam itu jangan kamu kira duit. Banyak yang saya dapatkan, jelas semuanya. Nah, pertanyaannya, lah kalau baru urusan datang pengajian begini, Allah sudah menugaskan manusia-manusia yang ngurusi kamu. Lah masa untuk hidupmu kamu masih mikir? Kamu kira Allah tidur apa? Saya masih ingat kata kakek saya, tanya bebasan. Kakek saya kalau ngomong kayak gini, kau kira Allah tidur apa? Allah tuh gak tidur. Gitu bebek. Kayaknya kakek saya begitu. Kau kira Allah tuh tidur apa? Allah tuh gak tidur. Dengan khas kudusnya, Allah gak tidur. Bukan enggak, bukan tidak, Allah gak tidur. Kakek saya kalau mau begitu. Lah Allah tuh gak tidur, maha hidup. Ngapain? Ar-Rabb itu artinya yang maha ngurusi, pinter ngurusi, ahli ngurusi, dan bertanggung jawab ngurusi. Contoh, ini masih contoh di sini aja nih. Ini banyak orang sama tanaman ya, betul? Tanahnya sama atau beda? Tanahnya kok sama tuh ya? Tanahnya podo tuh ya? Sama. Letaknya beda, tapi tanahnya sama. Oke, anggap ini pohon kelapa. Saya taruh di tanah sini. Buahnya kelapa apa durian? Buahnya kelapa atau durian? Kelapa. Pohon durian saya taruh 1 meter 2 meter di sampingnya. Pohon durian tadi buahnya durian atau pisang? Pohon pisang saya taruh di sampingnya. Buahnya pisang atau kates? Pisang. Lah kok bumi ini tahu ya? Bumi kok bisa tahu? Ini pohon durian, kasih yang dibutuhkan biar jadi durian. Ini pohon pisang, kasih yang dibutuhkan biar jadi pisang. Ini pohon kates, kasih yang dibutuhkan biar jadi kates. Pertanyaannya, apa jenengan pernah ngambil dari tanah iki ya ben jadi kates? Pernah? Enggak pernah. Allah yang menumbuhkan. Begitu Allah katakan. Lah kalau tanaman sedemikian banyak saja, cukup kamu taruh, selebihnya Allah yang ngurus. Lah uripmu dibrojolke kok kakek mikir. Paham? Tanah tempatnya sak kotak saja hidup. Nah kamu tempatnya segini besar kok kakek mikir. Waras apa edan? Paham? Dah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami. مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.